Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi, sembuh dari anxiety berdasarkan pengalaman yang saya alami. Bagaimana kabar Anda sekalian? Tetap sugestikan. Semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin senang, semakin hari saya semakin bahagia, dan semakin hari saya semakin merasa nyaman. Sugestikan pula bahwa anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis lainnya itu adalah halusinasi, sensasi, dan ilusi dari pikiran Anda sendiri. Nah, sebelum ke topik, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mohon doanya, untuk saat ini channel saya dalam proses monetifikasi ya. Saya mohon doanya rekan-rekan ya, dan saya akan terus berbagi pengalaman saya selama saya menderita anxiety kepada rekan-rekan semua, dan saya akan memberikan sebuah solusi. Ya, ingat kawan, jangan buat hidupmu dihantui dengan kecemasan, diliputi dengan kesedihan, dan diselimuti dengan ketakutan. Lupakan masa lalu yang penuh dengan penyesalan, karena masa lalu adalah sebuah kenangan. Hari ini adalah kenyataan, dan hari esok merupakan sebuah impian. Dan ingat kawan, hidup di dunia ini hanya sekali. Buatlah hidup ini dengan keceriaan, senyuman, dan ketentraman. Jangan mengeluh dengan keadaan, karena apa yang Anda alami bukti dari kasih sayang Tuhan agar Anda melakukan perubahan. Mendekatlah sama Tuhan, berdoa dengan penuh keyakinan, dan percayalah, dengan usaha dan doa Anda pasti mendapat kesembuhan. Ingat ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, dari kata-kata tersebut Anda boleh mengulang-ulang atau download video saya itu ya. Itu adalah kata-kata motivasi dari saya, karena selama saya sakit dan dalam penyembuhan saya selalu mensugesti diri saya dengan kata-kata yang positif gitu ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama saya mengalami anxiety disorder. Dan bagi subscriber saya yang baru, saya ini adalah bukan seorang ulama, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, tetapi saya adalah mantan penderita anxiety disorder dan gejala-gejala psikosomatis. Yang saya alami itu hampir kurang lebih 2 tahun. Mungkin 2 tahun lebih itu ya. Jadi anxiety maupun psikosomatis Anda yang tidak hilang-hilang, itu salah satu penyebabnya adalah karena ya, pikiran itu menguasai Anda, yang seharusnya Anda lah itu yang menguasai pikiran ya, begitu. Sekarang saya akan sebutkan satu persatu ya. Ada 10 ciri atau tanda kalau pikiran saat ini menguasai Anda ya. Anda sering melamun. Nah, itu salah satu dari pikiran Anda sedang menguasai Anda ya. Anda sering melamun. Melamun, nggak tahu melamun apa. Bengong begitu ya. Nah, yang kedua, sering marah tanpa alasan. Entah marah sama siapa, marah sama diri sendiri, marah sama istri maupun anak maupun kawan. Nah, itu tanda yang kedua. Yang ketiga adalah bicara sendiri tanpa tahu sebabnya. Nah, Anda ngomel-ngomel sendiri, gini-gini ya. Itu juga merupakan tanda bahwa pikiran sedang menguasai Anda. Gitu ya. Terus yang keempat, selalu mengeluh dengan keadaan. Tiap hari Anda mengeluh saja gitu. Kenapa ya, kenapa? Padahal keluhan Anda tidak akan bisa menjawab kesembuhan Anda dan tidak bisa menyembuhkan Anda, justru malah makin membuat terpuruk Anda. Anda melakukan blunder itu kalau Anda sering mengeluh pada diri sendiri, begitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima adalah selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Nah, itu mungkin Anda merasakan apa di perut, Anda sudah beranggapan, wah jangan-jangan saya kena kanker ini. Nah, Anda merasa pusing, wah jangan-jangan
saya kena tumor. Nah, merasakan dada deg-degan, wah jangan-jangan saya sakit jantung. Nah, jangan-jangan terus tanpa Anda berani untuk membuktikannya begitu ya. Nah, itu semua sudah ada di YouTube saya ya. Silakan jangan menebak-nebak sendiri sakit Anda. Atau misalnya Anda mau pergian, Anda sudah memikirkan, wah nanti kalau begini gimana ya gimana. Nah, itu salah satu tanda pikiran sedang menguasai Anda, gitu ya. Yang keenam adalah selalu mimpi buruk saat Anda tertidur. Nah, itu kenapa? Sudah ada di YouTube saya dan sudah ada solusinya ya. Terus yang ketujuh adalah tidak bisa tidur atau insomnia. Itu juga sudah saya bahas di YouTube saya ya. Terus yang delapan adalah melupakan hobi yang dulu Anda tekuni. Nah, mungkin Anda dulu hobi apa, dengan Anda sakit itu akhirnya hobi itu sudah terlupakan ya. Anda melupakan hobi itu, bahkan tidak menyenangi lagi hobi itu ya, gitu ya. Terus yang 9 malas ya. Baik malas olahraga, mungkin jalan kaki, malas berbuat sesuatu, malas berobat, malas konsultasi, malas segalanya lah pokoknya gitu ya. Terus yang 10 merasa kalau Anda bukan diri Anda yang dulu ya. Anda saat ini tidak merasakan diri Anda yang dulu itu bagaimana begitu. Mungkin dulu Anda seorang yang ceria, sekarang jadi seorang yang pemurung. Nah, begitu. Jadi sifat-sifat baik yang Anda miliki dulu sudah tidak ada lagi di diri Anda. Nah, itu adalah bukti pikiran sedang menguasai Anda. Bagaimana solusinya? Ya. Jadi saya memberikan itu, saya sertai dengan solusi ya. Tata hati dan pikiran Anda ya. Apapun aktivitas Anda, tetap sebut asma Allah. Walaupun dalam hati ya, istighfar, lakukan uzlah, tafakur atau tahanus ya. Salah satunya itu adalah dengan melakukan meditasi yang saya ajarkan gitu ya. Karena uzlah, tafakur, tahanut itu dilakukan oleh para nabi zaman dulu. Nabi Musa juga melakukan uzlah, Nabi Muhammad juga melakukan itu, Nabi Khidir juga melakukan itu ya. Jadi uzlah atau meditasi juga yang kita menyendiri dengan menyebut asma Allah melalui pernapasan itu tidak melanggar syariat Islam. Saya berani bertanggung jawab kalau itu melanggar syariat Islam. Karena apa? Kita itu menyebut asma Allah, apa yang melanggar? Ya, nggak ada kan? Nah, begitu ya. Sekali lagi, saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang alim ulama ya. Saya bicara begini karena saya juga mempunyai guru spiritual dan sudah saya tanyakan sama guru spiritual saya. Ya, begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, badai pasti berlalu. Ya. Semangat adalah kunci utama kesembuhan Anda. Gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.